Pemandangan buruk kembali mewarnai gelaran kompetisi Eltari Memorial Cup. Dari kontroversi wasit, tindakan anarkis dan kerusuhan, hingga perusakan fasilitas, semuanya menjadi catatan buram pelaksanaan ETMC 2025. Berbagai kenyataan ini paling tidak menunjukkan bahwa sepak bola kita sedang tidak baik-baik saja di ETMC tahun ini. Wajah sepak bola kita, harus diakui, tercoreng dengan begitu buruk. Namun, pemandangan kurang elok ini tidak hanya soal kerusuhannya saja. Hal lain yang juga patut disorot adalah adanya berbagai kejadian kontroversial, yang dalam beberapa momen, menjadikan iklim kompetisi kali ini berjalan tidak selancar biasanya. Jika berbicara tentang kontroversi pelaksanaan ETMC di Kota Kupang, kontroversi tahun ini bukanlah yang pertama. 15 tahun silam, di kota yang sama, dalam semarak turnamen yang sama, pemandangan serupa pernah terjadi. Aksi protes, kepemimpinan wasit yang dinilai kurang baik, tindakan WO, hingga tudingan sepak bola gajah, menjadi warna buruk ETMC Kota Kupang 2010. Sebelum membahas lebih lanjut tentang kontroversi ETMC 2010, sebagai informasi, ETMC 2010 diikuti oleh sedikit tim dibandingkan ETMC kali ini. Jika ETMC 2025 diikuti 32 tim peserta, sekaligus menjadi yang terbanyak dalam sejarah, ETMC 2010 hanya diikuti oleh 17 dari total 21 tim dari 21 kabupaten kota di NTT. 4 tim yang tidak berpartisipasi dalam ETMC 2010 adalah PSN Ngada, Perse-ND, Persab Alor, dan Perseron Rote Endau. Pelaksanaan ETMC 2010 juga dilaksanakan di 3 stadion berbeda. 3 stadion tersebut adalah Stadion Oepoy, Stadion Merdeka, dan Stadion Lasitarda. Dalam edisi ini, tim tuan rumah PSKK Kota Kupang berhasil merengkuh gelar juara ETMC 2010 kala itu. ETMC edisi 2010 berlangsung dengan beberapa kejadian kontroversi. Kontroversi pertama terjadi di babak grup, persisnya di grup B, yang melibatkan Persesba Sumba Barat. Hal ini bermula di laga kedua babak grup, tatkala Persesba melakoni laga kontra Persena Nagekeo. Laga ini harus terhenti pada menit 20-an menyusul protes yang disampaikan oleh Persesba Sumba Barat, hingga pertandingan tidak dilanjutkan. Atas kejadian ini, panitia memutuskan Persena Nagekeo menang WO 3-0. Situasi ini kemudian berlanjut di laga ketiga, saat Persesba berjumpa PS Maritim Manggarai Timur. PS Maritim kemudian dinyatakan menang WO 3-0, musabab Persesba yang tidak hadir di lapangan. Usai pemogokan di babak grup, ETMC kemudian tetap berlanjut hingga babak akhir. 4 tim terbaik akhirnya bertarung di babak semifinal, dengan PSKK Kota Kupang dan Perseftim yang lolos ke laga final. Sedangkan PS Maritim dan Persena Nagekeo bertemu di perebutan tempat ketiga. Puncak kontroversi ETMC 2010 kemudian terjadi di laga perebutan tempat ketiga, antara PS Maritim kontra Persena Nagekeo. Lantaran merasa kecewa dengan kepemimpinan wasit di babak semifinal, kedua tim diduga sepakat untuk mengatur hasil pertandingan. Di babak pertama saja, saat laga belum genap 10 menit, kedua tim sudah mencatatkan skor 8-sama. Lebih fantastis lagi, 8 gol PS Maritim semuanya dicetak oleh satu pemain yang sama. Pemain belakang kedua tim secara bergantian melepas bahkan mengoper bola kepada lawannya untuk mencetak gol. Penjaga gawang kedua tim, sama sekali tak bereaksi ketika lawan menendang bola ke gawangnya. Laga yang dituding sepak bola gajah ini, akhirnya berakhir dengan skor 10-8 untuk kemenangan Persena Nagekeo. Persena kemudian menempati posisi ketiga, dan PS Maritim di posisi keempat. Kejadian kemudian banyak dikecam dan dianggap merusak citra sepak bola NTT. Tahun ini, lagi-lagi beberapa kejadian kontroversial kembali terjadi. Carut-marut sepak bola di NTT, seolah menjadi kian parah dengan adanya beberapa pemandangan kurang bagus di ajang kali ini. Dari keputusan wasit yang dianggap tidak adil, tindakan protes dari tim-tim peserta, aksi pemogokan dalam laga, hingga kerusuhan yang disertai tindakan anarkis, menjadi warna gelap dalam pelaksanaan ETMC tahun ini. Di tengah segala kontroversi dan kerusuhan yang mewarnai pelaksanaan ETMC tahun ini, evaluasi harus dilakukan semua pihak,
dan kemudian mengambil langkah strategis untuk perbaikan sepak bola NTT ke depannya. Tentu, jika kita ingin melihat perubahan, maka semangat untuk membenahi sistem dan mengembalikan kepercayaan publik harus dimulai dari langkah kecil, termasuk dari penghargaan terhadap integritas dan fair play. Kedepannya, semoga kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu, dan bersama-sama menciptakan atmosfer kompetisi yang lebih sehat dan positif.